Tahu tiba-tiba uang itu ada di samping saya gitu, Bu. Tapi ini real dan ini tidak mengada-ada, memang ini fakta. Gepokan. Masih itu gepokan, satu gepok. Pokoknya satu gepok itu dengan nilai total 10 juta. Saya masih ingat. Dengan keadaan kresek, plastik hitam. Itu dua-duanya rata muka. Itu di segitu seketika itu saya cabut saya. Terus hentak saya kuat dengan teriak-teriak. Tapi nggak ada warga yang bangun. Tapi setelah saya sadar, itu nggak ada. Ini luar biasa sekali ya, ada uang jatuh, ada macam-macam nih kisahnya, campur aduk ya. Nyata-nyata Mas Ian sendiri tidak melakukan pesugihannya, hanya berserah diri, mengikhlaskan. Jadi gini. Di sudut kota yang mulai senja, seorang pria berjalan gontai, mencari ketenangan dalam kesunyian. Hatinya lelah, pikirannya gundah. Di musola kecil ia bersujud, bersimpuh pasrah pada Yang Maha Kuasa. Tak terasa datanglah seorang imam goib yang memberi petuah pada Mas Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sobat Malam Mencekam yang ada di rumah dan ada di jalan ya. Sobat, hari ini kita akan nonton bareng lagi ya. Kisah yang baru dari narasumber yang baru juga. Ada di depan kita narasumber namanya Mas Ian. Kenalan dulu ya. Mas Ian, apa kabar? Baik, sehat. Mas Ian punya kisah menarik juga nih tahun 2017 ya. Iya, Mang. Jadi dulunya ini mantan pengusaha sukses nih. Uangnya banyak nih dulu nih, tahun 2017 ya. Iya. Karena bisnisnya bisnis limbah apa besi. Besi inilah, besi alloy. Alloy gitu ya. Alloy. Itu sekali narik bisa berapa duit itu? Itu kita kan ngambil alloynya tuh jadi besi-besi yang ada kadarnya. Jadi misalnya kadar yang kita cari itu kadar di atas perak. Yaitu alat-alat penghantar pemanas. Itu alat-alat penghantar pemanas itu kan memang sangat mahal. Mahal ya. Nah, karena elemen yang dibutuhkan memang harus kualitas bagus. Itu bayarnya pakai dolar juga ya? Hitungannya ikut dolar gitu ikut maksudnya? Dolar. Jadi naik turunnya ya? Iya. Jadi kalau orang bahasanya itu ya kita beli per kilo, kita bisa jual per gram. Kalau memang itu ada kandungannya. Luar biasa ya. Sampai-sampai karena mau untung besar nyari investor ya. Betul. Karena udah bernafsu nih. Karena bernafsu dengan barang yang banyak. Karena kita kekuatan saya juga nggak ada. Akhirnya saya terobsesi untuk mengajak teman. Iya. Dan akhirnya terjadilah. Oke. Nanti dikisahkan ya Mas Ian. Sebelumnya saya mau tahu juga nih aktivitas sekarang apa nih Mas Ian? Aktivitas sekarang sih ya masih serabutan sama ya iseng-iseng bikin hiburan aja. Katanya jadi konten kreator juga. Iya, bikin konten kreator untuk di mana? Di TikTok, sama sama di YouTube lah. Kita bikin ini aja, motivasi. Membangun kembali ya. Betul. Jadi pengalaman aja, berbagi pengalaman. Dan di sini juga Mas Ian akan berbagi kisahnya. Jadi jangan di skip ya, nontonnya harus sampai tamat nih. Kalau nggak akan ngerti ceritanya apa. Oke, baik, Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Ian. Jadi gini Mang Mai, dari awal kita ini kan, saya ini kan backgroundnya kan tahun 2017 ini kan usahanya di limbah. Itu limbah besi yang itu notabene limbah besi yang alloy. Jadi yang ada kadar-kadarnya yang lumayan lah gitu. Nah pada suatu hari itu memang ada informasi dari rekanan itu penurunan unit barang itu dengan nilai yang sangat fantastis membuat kita tergiur untuk mengambil.
Padahal kekuatan saya sih memang gak ada. Dan ketika tidak bisa mencukupi itu. Akhirnya saya beranikan diri, saya melobi ke teman yang memang partner saya. Saya kasih tahu namanya Wawan. Saya ketemu Wawan, akhirnya, Wan, ini ada barang nih kemarin di sana, ya kita di luar Jawa. Dia bilang, mau nggak dengan hasil sekian? Oh ya udah, tapi aku nggak mau tahu katanya. Lu pakai duit berapa, tak kasih. Tapi hasilnya berapa aku nggak mau tahu. Pokoknya harus ada hasil. Kalau enggak ya itu resiko kok. Dengan beraninya saya itu, dengan keyakinan saya, ya udah saya ambil. Berapa tuh? Itu sekitar hampir 600 juta. Dengan uang saya sendiri pun juga sekitar hampir 400-an lah, hampir 1 M lebih. Sebelumnya laku terus ya? Laku. Karena limbah kita memang sudah ada penampungnya. Ada penampung. Ada. Jadi nggak akan miss lah gitu. Nggak ya? miss. Cuma kita memang hanya fokus ke nyari barangnya saja. Ya, kebetulan memang di sana ada. Kita kerja sama teman, ya kan. Ternyata yang terjadi di sana itu di luar daripada perkiraan atau ekspektasi daripada saya. Gitu loh. Jadi disitulah timbul masalah besar dalam hidup saya. Gitu. Jadi saya di sana setelah nyampe di suatu tempat yang dijanjikan di luar Jawa, terjadilah transaksi. Emang saya ngambil dengan dokumen yang saya bawa. Saya ngambil dari sebuah pabrik, saya muat, saya bawa ke pelabuhan. Karena memang posisi daripada buyer saya sudah menunggu di pelabuhan di Jawa. Tapi ternyata apa yang terjadi di luar daripada dugaan saya. Setelah saya bawa barang sampai di pelabuhan, disitulah terjadi bahwa apa yang saya bawa semuanya itu palsu. Dan orang yang pembawa saya informasi pun lenyap. Tak bisa saya hubungin. Tadinya bisa saya hubungin dan tadinya ada ngikutin saya. Tapi begitu nyampe di pelabuhan, hilang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Yang ada di situ sebuah aparat sama pihak yang berwajib di sana. Dengan saya dicecar, ya saya bercerita, ya ternyata dokumen asli tapi palsu. Jadi akhirnya ya ada dua pilihan dalam hidup saya yang itu memang susah buat saya untuk istilahnya memutuskan karena dua-duanya berat. Jadi barang sudah dibayar itu? Udah. Jadi ternyata dokumen palsu otomatis barang itu bermasalah dan tidak bisa dikirim. Kalau orang bahasa di kepolisian kan orang bicara 86. Saya juga bisa 86. Akhirnya kita mengambil jalur 86 daripada saya urusan daripada pihak berwajib. Akhirnya saya ikhlaskan semua. Ya sudah. Akhirnya saya terima kenyataan pahit itu. Cuma dengan disitulah beban batin saya bergejolak di situ. Dalam satu sisi saya beban pulang ke rumah. Dan di satu sisi pun beban juga sama teman. Karena tidak ada hasil. Tapi sudahlah, sempat saya di daerah situ. Saya nggak berani pulang, masih ada sisa bekal. Tapi bekal itu cuma untuk bertahan selama hampir 3 bulan, 4 bulan saya. Dari hotel ke hotel dengan saya tidak ada pekerjaan hanya untuk menghindar. Karena pikiran saya sudah kacau. Nggak pulang ke rumah? Nggak pulang, belum berani pulang. Karena keluarga nanya dong? Nanya, cuma saya alasannya belum beres. Masih ada urusan di sini, ternyata lama. Tapi akhirnya saya nggak kuat dengan kenyataan di sana, ya terjepit dengan memang udah gak ada uang. Udah saya dekat pulang. Apapun yang terjadi saya harus pulang. Tapi ternyata begitu pulang, ya terjadilah dengan tekanan keluarga yang bergejolak. Akhirnya teman saya juga nggak terima, akhirnya pun selesaikan dengan aset yang saya punya selama jerih payah saya di Tangerang itu, di suatu tempat itu. Dengan saya mengumpulkan sedikit bisa beli ini, beli itu. Kan bisa beli rumah, beli mobil segala macam. Habis seketika dengan perjanjian sama teman tadi itu dengan nilai 600 juta, yaitu 1 unit rumah saya habis. Akhirnya memutuskan kita pulang, keluarga, sudah kita kembali lagi ke Cirebon.
Kembali lagi ke Cirebon tuh tahun 2019 Januari. Di situ saya ngerasa kebingungan karena memang posisinya satu, memang itu daerah, meskipun saya dapat keluarga atau istri orang Cirebon, tapi kan hidup saya bukan di Cirebon, hidup saya kan ada di Jakarta gitu. Jadi begitu saya nyampe di Cirebon, selama hampir 6 bulan saya ya berusaha sebagaimana mestinya kita sebagai kepala rumah tangga, ya apapun saya kerjakan. Tapi apa mau dikata? Kalau orang bicara udah mentok, makanya kadang orang kadang ngomong, ya, kamu udah usaha belum? Sudah usaha. Jadi kuli bangunan pernah, ya kan? Parkir juga saya jalanin. Apa aja, bawa mobil sopir segala macam saya jalanin, ya kan? Tapi memang posisinya hanya 2 hari 3 hari, tidak pernah lama. Karena memang waktu itu memang benar-benar nol, tidak ada punya teman gitu loh. Padahal saya tuh punya teman dulu 10 tahun yang lalu tuh ada, cuma saya ngeblank. Karena posisi memang udah jatuh, saya berusaha nggak dapat di Cirebon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Akhirnya bergejolak pula, yang saya perkirakan dari awal akhirnya bergejolak. Yaitu keluarga tidak kuat menerima kenyataan, terutama istri. Ikut ke Cirebon ya? Ya ikut, karena memang istri yang ngajak ke Cirebon. Mau saya pulang ke rumah saya, tapi istri maunya ke rumah saya. Ya sudah, saya ngeberati. Jadi pas pertengahan tahun 2019, dengan capeknya saya keluar, dengan hasil yang sedikit, sudah senang pengen ketemu anak, ya kan? Pengen canda gurau sama anak. Tapi begitu saya tiba di rumah, saya tuh bengong, kok di situ ada aparat desa, ada apa? Ini ada apa kan, saya bilang. Ada petugas desa, ada RT, ada RW, ya kan? Ada mertua, ya kan? Saya waktu itu dipertanyakan, Yan, kamu sudah tidak ada hubungan sama anak saya. Saya bilang, sama bapak ini bapak RT, bapak orang harusnya paham. Meskipun saya tidak begitu paham agama. Saya memang dilahirkan dari agama, memang pendidikan orang tua saya kurang. Karena saya orang Ngejawen, hanya diajarkan untuk adab. Saya bilang. Tapi saya tahu real-realnya aturan yang sebenarnya. Apapun namanya keluarga, itu yang punya hak untuk membubarkan itu laki-laki. Tapi dengan dalilnya dia, ibunya anak sudah nggak suka. Dan ditanyain ibunya anak juga, kamu gimana? Kamu udah nggak mau lagi kan? Aku udah nggak mau. Akhirnya ya saya terdesak dengan kakak ipar ngomong, mertua pun ngomong, ditunjang sama RT untuk jadi saksi yang mau juga membela daripada keluarga itu. Akhirnya saya keluar, udah, oke, tapi saya tidak mau berucap. Saya bilang, saya mau keluar. Tapi ingat omongan saya bilang, saya benar di depan orang tua dia. Saya ngomong, saya bilang, saya keluar dan selama saya melangkah kaki dari rumah, saya nggak akan nengok ke belakang. Yang saya urus anak. Itu. Akhirnya saya pergi. Tapi setelah saya mau pergi melangkah, saya ngelihat tingkah laku anak saya yang kecil-kecil itu gimana kita nggak terenyuh. Anak saya yang kecil itu sampai lari, ayah mau kemana? Ayah jangan pergi. Loh, saya disuruh pergi. Ya sudah, tunggu. Coba apa yang dilakukan anak saya? Ternyata dia balik ke rumah, ke dalam kamar, itu cuma ngancurin celengan yang sering saya kasih, dia celengin 100 perak, 500 perak. Celengin. Langsung dia lari ke saya. Ayah, ini buat ayah buat di jalan. Orang tua mana, Mang? Coba. Yang tidak terenyuh dengan anak. Semua orang tua pasti akan terenyuh. Umur berapa itu? Itu umur sekitar sampai umur yang kecil itu umur 8 tahun, yang gede 12 tahun. 2 ya? Ya 2, laki-laki semua. Akhirnya saya bilang, Kak, Dek,
tenang. Saya bilang, kamu jangan khawatir, ayah tetap akan di Cirebon. Ayah tetap akan di sini. Tidak akan kemana-mana. Doakan ayah sehat. Ya ayah janji jangan sampai jauh-jauh karena anak saya. Jadi saya sampai sekarang bercokol di sini itu karena memang untuk membuktikan anak-anak. Bahwa saya bisa berdiri di kaki sendiri tetap untuk demi anak. Itu. Setelah saya diusir nih Mang. Jadi hanya bawa bekal tas sama baju, jalan kaki dari tempat desa saya ke jalan raya. Itu kan sekitar hampir 1 kilo lah. Jam 10 malam, masih ingat. 10 malam saya jalan. Sampai di perempatan di jalan besar. Itu saya bingung. Mau kemana? Hati ini sudah nangis. Udah nangis saya, jujur nangis saya. Karena kok seperti ini hidup saya kan. Dan saya pun juga berteriak sama Allah juga. Bahasa yang natural kita sebagai kayak saya sama orang tua aja. Saya bilang, ya Allah, tolong tuntun kaki saya ke hal yang baik, itu saja yang saya minta. Akhirnya saya jalan dari Palimanan, itu dikasih arah unjuk sampai ke daerah kota. Di daerah tengah kota itu di perapatan itu saya duduk, saya bengong karena sudah kecapean dan saya bingung di situ mau kemana. Akhirnya kok nggak tahu entah di mana, entah kenapa pikiran saya kok terfokus, saya bertanya di mana ada tempat untuk saya bernaung, berteduh untuk semalam. Jadi saya bertanya ke tukang becak itu. Jadi tukang becak menyarankan, Mas, ada sebuah masjid besar, masjid agung di kota. Itu bisa sampean tinggal di situ. Saya bilang, arahnya di mana Pak? Unjukin ke sana terus. Akhirnya saya langkahkan kaki lagi. Dengan bismillah, saya nyampe di suatu tempat di Masjid Agung itu jam 3 pagi. Disitulah saya begitu nyampe di tempat di sebuah Masjid Agung, saya nangis seketika. Hanya bisa duduk, berpilar, sambil berucap, ya Allah kalau memang ada jalan, tunjukkan jalan. Dan pada pagi harinya setelah saya melaksanakan sholat duha, dengan spontanitas hati saya berucap, ya Allah, tolong ketemukan teman saya yang namanya Eko. Itu mah benar-benar di luar dugaan. Begitu saya berucap gak nyampe daripada 3 jam, ingat persis saya, itu teman saya datang. Dengan tiba-tiba datang tiduran di depan saya pas saya lagi duduk juga di pilar gitu. Jadi begitu saya itu ngeh kalau ini teman saya tegur. Ya Allah, kok kamu Eko ya katanya. Eko langsung kebangun. Astagfirullahaladzim, kamu Yan? Iya aku Yan. Akhirnya dia cerita juga. Saya ini Yan, tak pernah saya tinggal di sini, tak pernah saya istirahat di sini, nggak pernah. Tapi nggak tahu kenapa saya waktu di jalan itu capek, itu kok pengen banget ke masjid ini. Posisi teman saya tuh pagi lagi nyeles, cuma dia tuh capek. Biasanya dia tuh istirahatnya di warung, istirahatnya mungkin di masjid, tapi masjid yang bukan saya tempatin gitu. Tapi waktu hari itu otak dia dan pikiran dia tuh kok kepengen ke masjid yang saya tempatin. Subhanallah, itu memang fakta yang terjadi seperti itu. Akhirnya si Eko bertanya, lu kamu kok ada di sini? Saya cerita apa yang saya cerita dengan hidup saya, yang dari perjalanan saya disuruh pergi sampai saya jalan kaki ketemu sama teman saya itu saya cerita. Nah si Eko itu bertanya sama saya, terus kamu maunya apa? Yan, sekarang kamu maunya apa? Saya bilang, carikan tempat di mana saya bisa bekerja tapi saya nggak butuh uang. Saya carikan tempat lah biar saya digaji sama Tuhan. Karena saya udah capek dengan banyak masalah. Saya itu otak saya hanya mencari uang dan uang, tapi ternyata nggak bisa membahagiakan. Keluarga saya nggak bahagia. Ini mungkin dia punya pemikiran, ya udah ikut aku gitu.
kemana? Ya udah ikut. Akhirnya saya ikut. Ikutlah saya. Diajaklah ke sebuah tempat di Kabupaten Cirebon. Di sebuah desa itu. Jadi di sebuah desa itu ada musola gitu loh. Jadi ada musola, memang musolanya tuh nggak begitu terurus lah. Ya kan? Nah disitulah saya diunjukin. Lu mau nggak? Ini kan yang kalau maksud. Kata si teman saya, aku bilang, iya. Aku bilang, kamu udah siap? Udah. Musola yang saya datangin itu masih ingat saya namanya Mang, itu musola Al-Ikhlas. Di situ saya sejenak duduk, nangis saya. Karena saya kalau bicara, jadi saya ngerasa saya dengan keikhlasan saya diketemukan dengan tulisan Al-Ikhlas. Berarti saya hanya menanggapi aku harus ikhlas semua. Apa yang pernah terjadi itu harus saya ikhlaskan. Karena memang ini sudah fase hidup saya mungkin harus seperti ini. Dan aku harus kuat demi anak-anak. Akhirnya saya terima. Saya datangin, kok terus ini pengurusnya di mana? Saya ditemukan sama orang tetua di desa itu. Minta izin. Saya mengelola di masjid, di musola, yang namanya musola Al-Ikhlas itu. Ya, akhirnya kita sowan yang namanya ketuanya di situ tuh Bapak Ali, Pak Haji Ali. Kita sudah bicara sama Pak Haji Ali dan Pak Haji Ali pun tujuannya pertama bertanya begini, Mas apa tujuannya? Saya hanya tujuannya cuma untuk bebersih aja Pak, dan saya minta izin tinggal. Saya pengen ngabdi saja di sini. Jadi pengen ngabdi aja gitu. Akhirnya Pak Haji itu bilang, tapi Mas sanggup nggak digaji? Enggak Pak, saya nggak butuh gaji, saya bilang. Yang penting saya ada tempat tinggal. Tapi kalau masalah makan apa tenang aja Mas, nanti Anda dari TKM. Oh ya makasih. Teman saya hanya berucap, kalau manggil saya kan kadang bro, kadang Ian gitu kan. Bro, udah ya, gue tinggal, lu yang istiqomah, lu pasrahkan semua sama Allah. Iya, saya bilang. Akhirnya saya mulailah tinggal di situ dengan kegiatan yang sehari-hari dari pagi, malam sampai sore ya hanya bebersih dan bebersih, nggak ada yang lain. Paling ada kegiatan, paling ada pengajian kita ngaji dengan istilahnya kegiatan yang sehari-harinya. Nah, dalam 1 minggu kita dengan berjalannya rutinitas itu sudah terbiasa. 2 minggu pun juga sudah terbiasa. 3 minggu juga sudah enak kita. Gitu. Terus dan beranjaklah ke 2 bulan berikutnya. Nah disitulah terjadi sesuatu hal yang memang membuat saya terhentak dan ingin pergi dari masjid itu. Ya karena memang ada suatu kejadian memang membuat saya merinding dan memang saya nggak kuat gitu. Jadi di musola itu kan memang sepi. Ya habis isya itu sepi Mang. Jadi posisinya habis isya itu sepi. Jadi nggak ada teman ngobrol. Mau nggak mau kita udah kebiasaan jam 9 tidur. Jam 2 bangun. Nah pas saya bangun 2 bulan setelah 2 bulan kesini lancar aja. Lancar. 2 bulan sebelumnya tuh lancar. Kita happy. Kita biasa santai. Dengan duduk manis tanpa ada apa-apa. Hanya bebersih ya ajan biasa gitu aja. Ya selanjutnya marbot. Awal mulanya hari pertamanya itu saya bangun jam 2 ya ada orang. Ada orang 3 orang. Itu penampilannya kayak orang di suku Baduy itu yang apa ya adat itulah. Hitam, pakaiannya hitam, bawa apa itu tongkat yang terus ada kumpulan sarung ditaruh di belakang itu loh kayak zaman-zaman dulu lah gitu kan. Tapi kita berpikirnya waktu itu saya kan ini musafir entah dari mana karena musola ya.
Mungkin udah izin ya saya sih rekam aja. Jadi kan musola itu kan ada teras ya, teras kita di pinggiran itu. Jadi tahu-tahu sudah tidur. Karena saya itu tidurnya di emperan juga, karena memang posisinya nggak ada kamar. Nggak ada kamar tuh Bang. Jadi kita tidurnya juga tidur di emperan. Kan ada, kalau musola tuh ada dalamnya, ada yang di depan kayak teras itu sedikit. Ya kita tidur di situ. Karena di dalam memang nggak boleh tidur kan untuk sholat. Setiap saya bangun pasti ada orang. Dan orang itu pasti ngajak sholat. Ya saya ikutin. Kadang saya kan bertanya, karena saya kan ngerasa di situ bertanggung jawab sebagai marbot. Saya tanya, Bapak maaf dari mana? Saya dari sana Mas, dari Kulon, bahasanya Kulon. Oh Kulon, Kulon di mana ya? Mungkin dia ngomong ya Bapak tahulah Kulon gitu. Terus tujuan Bapak di sini mau apa? Karena saya mau mampir, pengen sholat di musola ini. Oh gitu, ya monggo. Kita sebagai apa kasarnya bagi marbot ya sudah, memang ada orang di situ, memang orang buat sholat ya monggo, tanpa ada pemikiran sama sekali enggak. Nah yang jadi pemikiran saya nih terhentak begitu dia wudhu sholat, saya sholat pun saya jadi makmumnya bukan jadi imamnya. Tapi begitu saya selesai sholat kan ada jeda waktu itu doa. Saya kan terlalu fokus karena memang saya karena memang saya fokusnya itu karena memang saya minta diberikan jalan untuk kondisi saya. Jadi saya tidak pernah memperhatikan di depan, di samping gitu kan. Tapi setelah saya sadar itu nggak ada. Tapi itu bagi saya udahlah, belum terpikirkan yang tidak ada. Paling sudah pulang, mungkin lupa pamit gitu aja karena memang saking saya fokus ke diri saya. Karena saya ini kan posisi nunduk Bang. Jadi karena memang terfokus, saya itu fokus pada diri saya sendiri. Jadi nggak begitu memperhatikan gitu loh. Sampai mata saya melek pun tahu-tahu sudah nggak ada, kiri kanan nggak ada. Saya pikir mungkin karena ngelihat saya lagi fokus, mungkin dianya mau pulang juga nggak enak negur, ya mungkin dia langsung main keloyong aja. Pikir saya begitu. Dah itu rutinitas biasa aja. Tapi begitu hari yang ketiganya terjadi seperti itu lagi. Saya bangun jam 2 ada orang lagi. Tapi orang itu biasa pakai peci, pakai pakaian, pakai sarung lah. Saya negur, Bapak dari mana? Gitu. Karena kenapa saya selalu bertanya itu? Karena memang saya sudah diwanti-wanti, sudah dikasih pesan sama Pak Ketua. Kalau ada di situ tanya Mas dari mana? Jadi kan tujuannya apa? Tanyakan. Ya sudah, saya hanya sebatas itu. Kalau toh Bapak pengen nginep ya saya lapor. Tapi yang datang situ nggak pernah nginep, hanya numpang sholat. Gitu loh. Jadi hari yang ketiganya itu ya biasa kita sholat, saya diajak sholat jam 2. Tapi di situ saya benar-benar ketakutan. Saya kan udah selesai bersalaman, itu dua-duanya rata muka. Itu seketika itu saya cabut saya. Terus hentak saya keluar dengan teriak-teriak. Tapi gak ada warga yang bangun. Saya udah minta tolong. Sampai ke depan pun gak ada yang bangun. Gak berani saya kembali ke musola. Waktu itu jam 3 pagi saya ke jalan desa. Jadi dari musola ke jalan desa itu gak tahu berapa kilo. Saya saking panik dan saya memang udah ketakutan, saya lari. Saya duduk di kayak parit. Tempat dudukan parit itu loh Bang. Jadi saya duduk. Di situ saya terhentak. Saya baru duduk, sudah ada yang ngejawel saya. Mas nungguin siapa? Kaget ya minta ampun saya. Tapi bukan kaget karena dia siapa ya, bukan. Itu ternyata memang penduduk situ yang mendengarkan saya teriak. Pak, itu ada setan Pak. Setan apa Mas? Akhirnya ya setan apa? Mukanya nggak ada, rata. Gitu saya bilang. Bapaknya itu, udah Mas, ayo kita ke masjid. Katanya. Udah, saya diantar ke masjid. Mana Mas orangnya? Ya tadi ada di sini. Mas masih berani di sini? Ya masih, karena memang nggak ada jalan keluar. Saya mau kemana? Saya bilang masih sanggup saya. Akhirnya dibantu, saya dikasih salah satu wirid
sama bapak itu tadi, biar kamu tenang. Jadi kejadiannya tuh jam 2:30. Saya itu keluar lari, balik lagi itu 3:30 Mang. Jadi pas mau menjelang subuh. Di situ saya dikasih wirid untuk ngapalin biar hati saya tenang, ya kan? Jangan takut lagi. Akhirnya dengan saya melaksanakan itu untuk malam-malam berikutnya selama hampir seminggu, bahkan hampir 2 minggu, mulus-mulus saja, nggak ada terjadi apa-apa. Saya laporin, tapi semua hanya bicara karena awal saya sudah dikasih tahu, Mas sanggup tidak, ya kan? Saya bilang ya sanggup, emang kenapa, saya dalam hati saya. Tapi setelah saya kejadian-kejadian itu kan berpikir dengan kata-kata Bapak yang Pak Haji Ali tadi yang petugas ketua daripada musola itu, apa ini yang dia namakan harus berani gitu loh. Ternyata musola ini memang kalau orang Jawa bilang wingit ya, itu. Tapi dengan dorongan, karena memang saya tidak dengan dorongan keadaan saya, jadi akhirnya saya beranikan dengan saya dibekali bacaannya wirid-wirid tadi yang saya baca. Dalam 2 minggu berikutnya itu ada sebuah kejadian di mana saya ngerasa ditolong dan dibantu sama Allah. Mungkin apakah ini upahnya saya juga nggak tahu. Karena posisinya di sore 2 minggu itu, 2 minggu setelahnya, dia tiba-tiba anak saya itu telepon. Bilang, ayah, adik sama kakak udah 3 hari, hampir 4 hari nggak pernah ada yang ngasih jajan. Tuh kan di situ kan banyak pade-pade yang mau, nggak ada yang nawarin. Terus kamu makan nggak? Ya kadang makan, kadang kalau nggak dikasih makan. Itu mas saya, seketika tuh saya ngedrop. Nggak ada yang saya harus, apa yang saya bisa kasih, saya memang nggak punya. Saya hanya bicara ke anak, sabar ya kak, sabar dek, nanti ayah usahain. Di benak pikiran saya nggak ada jalan, saya harus nyari uang kemana nih, ya kan? Yang ada saya teriak Mang, teriak dengan bahasa saya aja. Saya hanya bicara, ini terjadi real, entah percaya enggak, emang ini kenyataannya. Saya bicara sama Allah, saya bilang, ya Allah, saya kasih uang. Tolong saya kasihkan uang buat anak saya gak makan. Saya minta sama Allah, dengan model teriak seperti itu, dengan setelah sholat. Ya Allah, sampai saya ngomong, ya Allah, apa ya Allah itu tega sama saya. Saya sudah berusaha ke jalan yang tidak macam-macam yang tidak kau larang. Saya semua serahkan. Tolong kasih saya uang, saya bilang. Itu saja yang saya omongin. Tapi ini real dan ini tidak mengada-ada, memang itu fakta. Entah dari mana uang itu, tiba-tiba saya minta dengan posisi saya begini, saya minta sama Allah. Sambil menangis karena memang saya sudah ngerasa kasihan, kepikiran sama anak. Tahu tiba-tiba uang itu ada di samping saya gitu. Saya kaget. Tapi gedebuknya itu saya kaget. Tapi saya belum mikir itu uang, karena itu saya pikir benda apa gitu loh. Setelah saya ambil di samping saya, uang, gepokan. Masih itu gepokan, 1 gepok. Pokoknya 1 gepok itu dengan nilai total 10 juta. Saya masih ingat. 1 gepok. 1 gepok dengan keadaan kresek, plastik hitam. Itu saya kira, pikiran saya kan mungkin ada yang lempar gitu loh. Oh Bang, akhirnya kan saya penasaran. Saya nggak berani megang uang itu. Tak taruh lagi. Saya keluar lah. Saya tulah-tulah sampai ke ujung jalan pun saya lari. Barangkali ada orang, ada siapa yang mungkin memberikan saya bantuan. Saya tengok di atap pun juga nggak ada yang jebol. Karena posisinya memang tahu-tahu jeblok gitu aja.
Sampai saya berpikiran sampai waktunya subuh saya azan dan uang itu masih saya di situ. Tapi waktu begitu mau subuh kan saya bingung. Ini kalau orang pada tahu malah nanti saya bingung ngomongnya. Saya ambil. Tapi nggak berani saya apa-apakan. Saya taruh di tempat baju-baju saya. Begitu subuh setelah selesai, saya mencari teman saya Eko, saya hubungi teleponnya. Dia belum nyambung, pas jam 6 nyambung, tak suruh cepet-cepet ke sini. Kok tolong ke sini, kok tolong ke sini. Ada apa? Tolong, saya butuh bantuan kamu, tolong. Akhirnya teman saya datang. Tergopoh-gopoh ya dia, orang mau nyeles dia bilang, sampai dia ngomong, "Kamu ini gimana? Saya mau kamu kerja, udah tolong, pokoknya saya minta tolong." Akhirnya dia datang. Saya cerita, kok aku ada nemu uang, ada yang naruh uang kok. Akhirnya Eko, yang bener. Ya aku bilang, iya ada uang. Saya unjukin uang, ini ada uang. Tapi uang dari mana? Lalu ngapain? Ya saya cerita, anak saya butuh uang, butuh jajan kok, aku nggak punya uang. Aku minta sama Allah. Teriak dengan bahasa saya. Dari jam 9 malam saya nangis nggak berhenti kok. Sampai saya tak paksain tidur. Entar dulu. Ini harus. Jadi Eko itu sampai bilang teman saya, jangan kamu apa-apain bro. Jangan kamu apa-apain dulu uangnya. Siapa tahu uang ini malah jadi celakanya kamu. Hah? Oh, bisa jadi celaka saya kan? Ya ini kan lu nggak tahu dari mana uangnya. Ya iya. Ya sudah. Terus gimana? Udah kita lapor aja sama yang masjid. Pak Haji yang ngelola musola itu, Mang. Kita datang ke sana, Mang. Kita terbuka jujur ngomong sama Pak Haji. Pak Haji, saya menemukan uang di musola. Lu kok ada uang di gimana ceritanya? Saya cerita. Pak Haji kaget. Uang dari mana mas sebanyak ini? Ya ini memang kenyataannya Pak Haji. Saya bilang. Makanya saya datang ke sini. Ini uang diapain? Mas, dengan bismillah mungkin ini rezeki sampean. Tapi Mas, sebelum Mas ke hajat sampean untuk anak Mas, bagikan dulu, ambil dulu Mas sebagian. Mas bagi-bagikan. Untuk mencegah barangkali ini ujian buat Mas. Saya bagiin, tinggal sisa 7.500.000. Saya antarkan Mang ke anak saya seketika minta tolong sama Eko. Saya antarkan. Begitu nyampe di rumah ketemu sama anak, saya kasihin ke anak. Karena memang ijab kabulnya saya hanya minta untuk anak, saya kasihkan ke anak. Setelah 3 minggu setelah saya dapat uang itu ada sebuah kejadian yang memang saya tidak berani lagi tinggal di musola itu. Karena ada seseorang di kala saya waktu setengah tidur, setengah enggak, ada yang mendatangin saya, membangunkan saya dengan figur orang itu. Beliau itu tinggi besar, pakai sorban putih, orang brewokan, ya kayak orang Arab lah, besar. Itu ngebangunnya saya itu sampai saya itu bilang, kamu siapa? Saya sampai nanya, kamu siapa? Nah, kamu wis waktune kowe kudu lunga saka kene. Maksudnya kamu sudah tidak boleh di sini, kamu harus pergi dari sini. Aku bilang, kenapa? Kalau kamu nggak mau pergi, kamu tak suruh pergi. Saya nanya, kamu siapa? Ngusir saya pergi. Dia bilang, saya nggak mau pergi, saya masih pengen di sini. Hanya sebatas kata-kata itu akhirnya dia langsung lenyap. Jadi merinding. Saya tahu langkahnya tuh balik. Jadi ini dinding nih. Tebas langsung aja lah lewat gitu. Saya sadarnya tuh, pokoknya saya melihat, saya benar-benar berdialog sampai dia tembus tembok pun melangkah dengan seenaknya. Terus akhirnya ya sudah Mang,
Dengan itu paginya saya ke Pak DKM. Saya bicara, Pak Haji, punten, semalam saya ada peristiwa seperti ini. Saya ditemuin sesosok yang tinggi besar, orang berjubah putih. Dia cuma bicara, nak, kamu sudah cukup di sini dan harus sudah pergi dari sini. Saya tanya, itu siapa, Pak Haji? Barangkali Pak Haji tahu, karena Pak Haji kan sesepuh sini. Kalau hati saya masih pengen tinggal di sini, Pak Haji, saya bingung mau kemana. Akhirnya Pak Haji menerangkan bahwa kalau itu figur yang saya gambarkan seperti itu, kalau Mas Ian memang ketemu orang seperti itu orang memang penunggu musola itu, Mas. Yang dulu sebagai tetua yang dimakamkannya samping masjid itu. Orang selama ini yang ada di musola itu, warga sini nggak pernah bertemu orang seperti itu, kok sampean orang pendatang baru ketemu. Itu merupakan kalau orang kampung sana itu bicara apa ya, keberuntungan gitu loh. Karena cuma kita, karena waktu itu Pak Haji bilang orang-orang itu saya itu termasuk beruntung, tapi saya beruntung seperti apa Pak Haji? Kan saya bingung beruntung seperti apa. Orang saya bingung mau pergi kemana dengan kondisi saya seperti ini, ya kan? Saya masih pengen di sini, ya. Akhirnya diputuskan waktu itu Pak Haji menekankan dengan oke, kalau gitu, kalau Mas Ian masih pengen di sini, kita mau rapat dulu. Tapi dengan cerita apa yang Mas alami, karena kita juga tidak mau terjadi apa-apa dengan Mas. Akhirnya sore itu dikumpulin di musola itu dengan rapat pengurus DKM sama sesepuh. Nah, dengan cerita saya mengenai saya ketemu dengan figur itu, dia bilang saya harus keluar. Dengan maaf, dengan berat hati. Warga sini berterima kasih dengan bahasanya seperti berterima kasih dengan Mas Ian karena sudah mengelola musola ini dengan bersih. Setiap orang sholat pada senang. Tapi memang Mas harus pergi. Saya itu kan jadi marbot di situ itu hampir sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan Mang. Jadi 6 bulan. Tadinya kan memang pengennya kan di situ terus karena memang aku masih nggak ngerti harus melangkah kemana gitu loh. Jadi karena memang saya pengen ngabdi sambil saya untuk menenangkan hati dan pengen memperbaiki diri juga, intinya itu. Karena muasabahnya memang saya pengen seperti itu gitu. Dengan menyerahkan diri saya. Tapi akhirnya dengan berjalannya hampir ke 4 bulan terjadi peristiwa yang membuat saya memang benar-benar takut karena nada waktu nemuin saya itu dengan nada keras gitu loh. Tadinya kan saya ngeyel, akhirnya ya dengan berat hati ya saya keluar. Tapi saya keluar tuh juga nggak tahu mau kemana. Akhirnya saya keluar juga saya putuskan mencari masjid lagi karena memang kondisi saya memang benar-benar nggak ada daya untuk, jangankan untuk kos ya, karena memang kita benar-benar diuji dalam kesempitan untuk bergerak gitu loh, untuk mencari bahasa kasarnya tuh nafkah. Jadi akhirnya saya lari lagi ke masjid. Saya di masjid besar di Kesepuan di kota Cirebon itu. Saya lari ke situ, kembali lagi ke masjid besar Kesepuan. Kenapa waktu itu pilihannya ke Kesepuan ya? Ya karena memang tidak ada pilihan lain dalam diri saya, karena memang waktu itu memang saya awalnya memang dari Kesepuan. Oh, awalnya dari Kesepuan. Ya saya kembali lagi ke masjid Kesepuan. Berapa lama di situ? 2 hari 2 malam. Pas hari Kamis tuh Mang. Jadi saya tiba di sana itu malam Kamis sampai Jumat. Nah waktu Jumatan itu kan selesai, saya biasa duduk istirahat di pinggir teras Masjid Kesepuan dengan merokok. Itu nggak tahu dari mana, dari
tahu-tahu pokoknya dari samping itu ada mualaf Chinese namanya Ayen, ngobrol. Pertama sih cuma pinjam korek. Mas dari mana? Saya bilang ya saya dari orang sini pak. Saya manggilnya bos mang waktu itu karena memang dia orang Cina. Saya lihat saya orang sini bos, orang Palimanan. Kegiatannya apa? Ya nggak ada. Saya nginep di sini. Mas mau kerja? Oh ya mau, saya bilang. Dengan bicara dia bilang kalau mau tak kasih kartu nama hari Senin ke kantor saya ya, Jalan Pemuda. Tahu nggak Jalan Pemuda? Ya nanti nanya, saya bilang gitu aja. Orang masa di Cirebon kan kita juga tahu lah Jalan Pemuda. Gitu kan. Kasihnya saya kartu nama. Saya bilang, bos tapi maaf saya nggak ada uang buat ongkos. Saya dikasih kartu nama sama dikasih uang sama beliau 500.000. Nih buat bekal. Datang ke tempat saya, kantor. Hari Senin saya lah datang ke kantor beliau di Jalan Pemuda. Dengan saya menyerahkan dokumen lamaran, saya diajak ke Jakarta tanpa ada halangan suatu apapun. Saya juga nggak ngerti. Saya kira tuh hanya tes tuh, namanya dites kan pasti ada tes itu ya bang ya. Ada tes tertulis apa enggak. Saya juga bingung. Dipanggil sama atas cuma diajak ngobrol aja. Diajak ngobrol mang. Kamu dari mana asalnya mas? Dari sini pengalaman. Ya saya ceritakan pengalaman pekerjaan saya. Dari saya lulus dari kuliah tahun 98, saya bekerja di Surabaya, sampai di film, sampai terakhir di LG itu, sampai terakhir pun saya jadi limbah. Ya, saya cerita pengalaman akhirnya dia dengan yang nggak tahu tuh mungkin rezeki saya. Jadi dia bilang, ya sudah mas siap kapan kerja? Saya siap aja. Kapan aja saya siap bos. Ya sudah, cukup. Sudah, saya langsung diajak kembali ke Cirebon sama Pak Ayen. Sampai di Cirebon, sampai di kantor, saya bilang, Mas Yan, besok siap? Oh siap, saya bilang. Ya sudah silakan pulang. Hari Selasanya saya kembali ke kantor itu, saya langsung dikasih 1 unit kendaraan mobil. Ini kendaraan mobil, ini produk knowledge-nya, ini targetnya setiap bulan sekian, ini biaya operasionalnya, silahkan mencari orang dan silahkan jalan. Sebagai supervisor. Di situ kan sempat saya bengong. Saya bilang, bos, saya nyari orang kemana? Itu terserah kamu. Akhirnya ya orang saya pergaulannya sama-sama di musafir, di masjid, orang-orang musafir lah mang. Saya rekrut, siapa yuk yang mau kerja yuk. Ya kan, saya ajak lah kerja. Akhirnya disitulah saya akhirnya di malamnya saya flashback apa yang pernah terjadi pada diri saya. Akhirnya saya ingat orang yang mengusir saya, yaitu orang yang pakai jubah putih. Akhirnya saya berpendapat, oh ini ya katanya, saya disuruh pergi. Jadi akhirnya saya di situ saya sadar dan saya nangis, bang. Kenapa? Saya nangis, ngerasa saya ini masih dimanja sama Allah gitu loh. Ya Allah, terima kasih, sangat bersyukurnya kita. Dengan saya yang awal dengan modal keikhlasan karena memang benak saya sudah kacau balau, tapi masih langkah kaki saya hanya memohon sama Allah dikasih jalan yang baik. Saya hanya minta itu, tolong, karena saya nggak punya tujuan, saya hanya minta, ya Allah, tolong tuntun kaki saya ke hal yang baik. Dan hikmahnya akhirnya saya bisa bekerja. Dan dengan saya masuk sebagai tim supervisor di situ, perusahaan itu dalam 3 tahun sampai tahun ini meledak semua gara-gara saya jualan. Target selalu bagus dan saya dapat reward setiap tahun. Reward pertama di luar negeri Singapura, reward kedua yang terakhir kemarin saya dapat reward di Korea 1 minggu.
Tapi dengan kejadian itu yang bisa saya ambil hikmah ya, di saat saya melepaskan semua, bukan saya nggak tanggung jawab, karena saya ngerasa sudah tidak daya. Saya sudah tidak punya daya, badan saya sudah ngerasa saya tidak punya daya untuk bangkit. Saya lepaskan semua. Saya nggak mikirin anak saya, saya pasrahkan sama Allah. Padahal saya tuh hanya bicara, ya Allah, titip anak, tolong titip anak saya. Pure saya lepaskan. Saya hanya pengen mencari pengabdian. Saya pengen bekerja, tapi digaji Tuhan. Yaitu tadi saya sama Eko. Saya jalankan dengan penuh kejadian yang sangat di luar dugaan. Makanya dalam perjalanan saya sebagai marbot luar biasa, Bang. Luar biasa, Bang. Hidup saya kalau dibilang perih, tapi disitulah membuat saya akhirnya untuk sampai saat ini saya itu namanya orang cinta masjid dan hobi tidur di masjid tidak bisa saya rubah. Jadi saya suka tidur di masjid dan bercakap-cakap dengan musafir untuk memberikan sebuah motivasi apa yang pernah saya alami. Karena banyak musafir yang memang banyak yang nyerah, bahkan ada yang mau melakukan hal yang di luar nalar dengan mencari tempat di mana kita bisa dapat uang banyak, ya kan? Dengan kita pokoknya tujuannya macam-macam. Di situ memang saya bisa berbagi pengalaman yang memang benar-benar saya alami. Dan memang saya bertanya ke semua orang pasti nggak akan percaya bahwa saya pernah dikasih uang tanpa ada di mana rimbanya atau gibluk. Memang itu kenyataan. Ya. Kapan terakhir ketemu anak istri? Saya ketemu anak istri itu ya belum lama. Kalau ketemu anak ya semenjak saya dapat pekerjaan itu ya tiap hari bisa nemuin anak, karena kan dapat fasilitas, saya dapat mobil kan, saya bisa kos, ya kan. Cuma kebiasaan saya karena memang saya suka di masjid, jadi kos pun juga untuk naruh baju aja. Saya itu bawa mobil tiap hari ya ke masjid, dari masjid ke masjid. Jujur aja, Bang. Sampai sekarang saya suka banget tidur di masjid. Dan bahkan saya punya keinginan kalau memang Allah memberikan jalan, membuat wadah perkumpulan marbot. Jadi emang saya kepinginnya seperti itu. Ya. Jadi anak sudah besar sekarang ya? Anak udah besar dan alhamdulillah anak pun juga sekarang pada prestasi semua. Yang gede ini sekarang lagi persiapan ikut Akmil. Yang gede pun juga sudah dapat promosi dari Jepang, perusahaan Jepang. Amin. Jadi alhamdulillah anak-anak saya dengan adanya keretakan rumah tangga, tapi mental dan keimanan anak saya masih terjaga dengan baik. Ini luar biasa sekali ya, ada uang jatuh, ada macam-macam nih kisahnya, campur aduk ya. Mungkin ada saran, pendapat untuk para penonton MM ya. Di sini kan barangkali yang sedang panik cari pesugihan. Nyata-nyata Mas Ian sendiri tidak melakukan pesugihan ya, hanya berserah diri, mengikhlaskan. Jadi gini, saya hanya bisa menyampaikan sebuah pesan dari orang tua saya. Apapun yang terjadi pada kita, itu memang sudah tercatat. Dan pasti ada sebab akibat. Cuma kalau bisa, apapun memang harus dengan ikhlas. Harus benar-benar, karena memang kita nggak ada. Kita siapa yang mau kita dibikin susah. Orang pengennya senang baik kan? Tapi dikala susah, paling tidak kita harus punya kesadaran bahwa ini adalah fase. Jadi setiap hidup kan ada fase. Fase orang pasti ada waktunya, fase naik, semua orang pasti ada. Cuma kenaikan tuh bervariasi. Ada fase di mana kita terjerumus, ada. Tinggal kita menyikapi dari fase itu aja. Karena apa? Karena itu sudah tercatat. Mau ngelak pun
Kalau memang kita masih di fase itu, ya pasti tetap aja di situ. Maka alangkah baiknya kita selalu mendekatkan diri. Kita pasrahkan, kita ikhlaskan semua. Ya kita memohon. Ya semoga dengan pengalaman pribadi saya bisa memberikan motivasi ke rekan-rekan semua bahwa sesuatu hal itu pasti ada hikmahnya kalau kita menyadari apa kesalahan kita. Gitu aja. Nah, jadi yang sedang galau hari ini mudah-mudahan terbuka ya. Ya, Ada kisah baru, informasi baru, ternyata ada selain pesugihan. Yang instan juga ada. Nggak lama ya waktunya ya? Nggak lama itu. Berapa tahun? Itu ya prosesnya sih cuma berapa 6 bulan. 6 bulan ya. Sudah baik, semua beres semua. Beres. Oke, Mas Ian, terima kasih ya. Amin. Sukses selalu Amin. dan rencana berkeliling masjid semoga tercapai. Amin. Mudah-mudahan punya masjid nanti ya. Amin, amin ya Allah, amin. Jadi the real kisah musafir ya. Ya. Kisah nyata musafir benar-benar sampai jadi marbot. Nggak punya uang seperak juga ya. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Itu sampai kapanpun itu menjadi pembelajaran hidup saya. Ya. Karena memang, aduh, Menjadi cerita yang indah ya. ya, Buat anak cucu nanti. tetap semangat. Nah, Sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah dari Mas Ian. Jangan lupa untuk menyaksikan video Malam Mencekam berikutnya. Ya. Akhir kata, Mang Edi dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.